Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi tentang rapat koordinasi dan pembinaan RT RW bersama Camat Ajung Beni Armindo Ginting SSTB membahas permasalahan pajak bumi bangunan, stunting, dan keamanan ketertiban masyarakat menjelang kontestasi Pilkada Bupati Jember 27 November 2024. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ngobrol santai Lukman Republik bersama Camat Ajung Beni Armindo Ginting berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.id. Pada malam hari ini di Desa Pancakari ada rapat koordinasi RT RW bersama Bapak Camat, kemudian Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan BPD. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Camat Ajung, yaitu Bapak Beni Armindo Ginting. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini tadi dalam rapat koordinasi disampaikan bahwasanya untuk sistem penarikan PBB ini ada perubahan. Kalau dulu itu dipasrahkan kepada Kasun, kemudian Kasun menugaskan petugas khusus. Dan untuk tahun ini rupanya ini sistem dirubah, yaitu melalui RT RW. Dan saya sebagai ketua RW sangat memberikan apresiasi sekali terhadap ide semacam ini. Ini sekaligus pemberdayaan RT RW kan gitu Pak ya. Apakah ide ini karena faktor yang menurut informasi yang kami terima PBB untuk Kabupaten Jember ini untuk tahun ini rendah Pak? Ya, memang harus saya akui ya, PBB di Kecamatan Ajung secara umum ini memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menurun. Dan khusus di Pancakari juga mengalami hal itu, malah sangat signifikan sekali menurutnya. Itu makanya perlu kita evaluasi lagi. Sebenarnya permasalahan ada di mana? Maka dari itu kemarin disampaikan oleh desa bahwa akan merubah konsep kaitan dengan penarikan PBB. Itu saya apresiasi sekali karena melibatkan RT dan RW. Dan ini sangat bagus sebenarnya, karena RT RW ini kan menyebar ke seluruh wilayah. Iya, betul. RT RW dan RT RW ini pasti berkomunikasi langsung dengan desa. Makanya itu kalau kaitan dengan pemungutan PBB ini melibatkan RT RW, saya pikir sangat efektif sekali. Satu RW itu kan rata-rata 50-60 KK. Yep. Itu maksimal sekali juga kan. Bahkan ada yang 40, 30 KK ada. Dan saya yakin Pak RT dan Pak RW itu kepada warganya kenal satu persatu, nggak mungkin enggak. Ya. Dengan dilibatkan RT dan RW untuk petugas penarikan PBB, harapannya ini langsung mengenai sasaran dan permasalahan-permasalahan timbul bisa langsung serap di masyarakat itu. Permasalahan ada apa, dan yang pasti kalau yang menagih Pak RT dan Pak RW-nya langsung, di mana warga itu juga sudah kenal, bukan petugas khusus yang menagih ya, Pak RW dan Pak RT-nya langsung di mana warga sudah kenal, otomatis tingkat kepercayaan masyarakat beda. Karena sudah kenal, jadi tidak ada pemikiran negatif terhadap petugas-petugas yang warga tidak kenal secara langsung. Jadi konsep itu saya sangat setuju sekali yang diterapkan di Desa Pancakari. Ya, karena berdasarkan pengalaman, ini kan kapan hari sempat ada pendataan para PNS dulunya ya, para PNS yang ingin mendapatkan PBB, salah satu syaratnya itu kan harus menyertakan tanda pelunasan PBB. Dan fakta di lapangan memang ini kan ada sampai 10 tahun nggak bayar, padahal si PNS tersebut, aku sudah bayar. Nah, itu pengalaman ya. Dan mungkin ini sebuah kajian juga sekaligus informasi penting. Ya, memang saya sudah bertahun-tahun di wilayah kaitan dengan PBB itu banyak permasalahan. Tapi alhamdulillah di Jember sekarang sudah dirubah kaitan dengan PBT-nya itu ada bukti tunggakan. Jadi warga ini bisa melihat langsung nanti. Merasa saya sudah bayar tapi kok saya masih ditagih, ternyata di situ ada tunggakannya. Nah, ini jadi permasalahan kan? Dulu-dulunya seperti itu pengalaman. Makanya sekarang dibuatkan SPP itu ada tunggakan. Jadi warga tahu
kemarin saya bayar, betul saya bayar apa enggak gitu. Betul di store ke pemerintah apa tidak, tahu mereka sekarang. Dan dengan di Pancakarya dengan dilibatkan RT RW, otomatis kan saya yakin Pak RT Pak RW nggak mungkin berani macam-macam dong, karena kenal dengan warganya. Kalau dapat otomatis datang ke rumahnya nanti. Saya kemarin bayar Pak, kenapa sekarang kok nggak ada buktinya Pak Stone? Nah, makanya itu peran RT RW di sini sangat dimaksimalkan, dan ini sangat bagus sekali sebenarnya dengan dilibatkannya petugas RT RW ini. Kalau terkait dengan kita pindah topik Pak, kalau barusan permasalahan PBB, kita ini yang lagi ngetren sekarang kan Pemkab Jember menggalakkan bagaimana bisa mengantaskan stunting yang ada di Kabupaten Jember. Untuk Kecamatan Ajung secara umum, bagaimana strategi Bapak Camat untuk mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kecamatan Ajung secara umum? Kalau khusus Kecamatan Ajung, di tahun ini kita ada konsep pencegahan dan penanganan. Konsep umum sudah itu ya, semua melaksanakan. Tapi untuk Ajung kaitan dengan pencegahan dulu. Pencegahan dulu saya menerima masukan-masukan dari Balai KB, dari Puskesmas, dari bidan-bidan desa berkaitan dengan data pengantin-pengantin baru. Data pengantin? Ya, jadi data pengantin baru itu ternyata mereka tidak bisa menjaring itu. Jadi ada pengantin baru di wilayah Ajung, Posyandu tidak bisa menjaring karena tidak punya data. Saya sempat koordinasi dengan KUA, ternyata dalam pengurusan surat nikah, itu memang tidak diwajibkan untuk menyertakan dalam undang-undang perkawinan. Ini saya konsultasi dengan KUA, tidak diwajibkan menyertakan surat keterangan sehat dari Puskesmas. Makanya banyak yang tidak menyertakan itu, akhirnya Puskesmas tidak bisa menjaring data-data itu juga. Nah, langkah saya lakukan akhirnya saya berkoordinasi dengan Mudin. 11 Mudin di Ajung ini sudah saya kumpulkan semua, saya koordinasi dan saya keluarkan edaran. Hasil koordinasi dengan Mudin dan juga dasar dari surat keputusan Bupati itu ada tahun 2022 itu kalau nggak salah, itu kaitan dengan percepatan proses stunting juga. Saya buatkan edaran bahwa untuk Kecamatan Ajung calon pengantin, kepada Mudin juga saya sampaikan, Pak Mudin, untuk calon pengantin yang menikah di Kecamatan Ajung wajib melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas Ajung, bukan dari klinik kesehatan, Puskesmas Ajung. Saya jelaskan di situ. Yang kedua, harus wajib punya sertifikat LC-MIL dari Balai KB. LC-MIL? Iya. LC-MIL itu tujuannya untuk bimbingan perkawinan yang difasilitasi oleh DP3AKB. Dalam hal ini Kecamatan dan Balai KB kan? Sudah, edarannya ada. Sudah sebutkan itu. Tujuannya salah satunya menjaring data itu. Dan ternyata sekarang sudah 2 bulan lah berjalan. Edaran itu saya evaluasi dengan Puskesmas, dengan KB, data yang masuk sangat luar biasa. Apalagi bulan-bulan kemarin kan bulan-bulan menikah. Banyak sekali. Dan ini ternyata sangat berguna sekali. Data itu kita distribusikan ke Posyandu. Posyandu akan memantau wilayah ini ada pengantin baru. Kita akan pantau nanti. Karena ya namanya pengantin baru pasti akan punya keturunan nanti. Pasti mereka akan hamil. Itu salah satu pencegahan kita kaitan dengan stuntingnya. Jadi ini ada perubahan cukup signifikan ternyata. LC-MIL juga Balai KB saya tanya bagaimana hasilnya. Ada Pak, banyak yang ngurus LC-MIL sekarang. Pada saat mereka ngurus LC-MIL juga akan diberikan bimbingan perkawinan di situ. Jadi kita berkolaborasi dengan Puskesmas dan dengan Balai KB. Dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Itu kaitan pencegahannya, kaitan penanganannya. Nah, kaitan penanganan stunting, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Kades, seluruh kepala desa di Ajung ini, 7 desa ini, untuk menganggarkan pemberian PMT, makanan tambahan, bagi ibu hamil, kek, dan bayi stunting. Konsepnya, tiap desa menganggarkan rata-rata 100 juta. Kita ambilkan dari JD. Konsepnya, yang kita berikan PMT ini adalah makanan jadi. Makanan siap saji, siap makan. Di mana menunya ditentukan oleh Puskesmas. Ada ahli gizi di sana. Mereka yang menentukan, sudah. Kemudian konsep pendistribusiannya, itu dijalankan oleh kader Posyandu. Jadi kader Posyandu yang ditunjuk itu ada, tiap kader rata-rata memegang 5 sampai 10 sasaran. Satu kader. Di mana tugas mereka tiap hari membawa makanan jadi kepada sasaran, diserahkan sasaran, ditunggu. Jadi benar-benar dilihat bahwa itu memang benar dikonsumsi. Yang mengkonsumsi adalah sasaran. Kalau untuk bayi dikonsumsi bayinya, kalau ibu hamil dikonsumsi ibu hamilnya. Itu harus diawasi dan difoto tiap hari. Untuk bayi balita diberikan selama 2 bulan. Untuk ibu hamil 3 bulan. Konsep ini sudah berjalan, pertama mengawali Desa Mangarang. Desa Mangarang sudah 1 bulan yang lalu. Dan kemarin saya evaluasi, saya berkoordinasi dengan Posyandu, hasil ini ada hasilnya enggak? Saya tanya. Ada Pak.
Karena tiap 15 hari ditimbang oleh Posyandu. Sasaran-sasaran tiap 15 hari akan ditimbang oleh Posyandu. Diperiksa lagi oleh Bidan Desa. Ada hasilnya apa, Pak? Memang ada yang tidak ada mengalami kenaikan. Karena apa? Ada penyakit penyerta. Nah, ini beda lagi ceritanya ya. Alhamdulillah di Manggarai itu sudah kita evaluasi, kita lihat ada hasil yang cukup signifikan, lumayan. Jadi dalam tempo setengah bulan bisa dianalisis ya? Ya memang itu dari Puskesmas. Tiap 15 hari akan ditimbang, Pak. Untuk mengetahui ini ada dampaknya enggak? Dana sekian banyaknya kita gelontorkan dampaknya enggak? Secara medis 15 hari kita timbang, Pak, ditimbang dari Posyandu. Jadi khusus sasaran itu. Kemarin di Manggarai juga hadir juga Pak Wagub, itu sudah saya sampaikan juga. Jadi yang pertama mengawal itu Manggarai. Yang tadi Desa Rawindah. Satu desa yang belum melaksanakan. Sukamakmur. Belum. Karena ada sedikit permasalahan. Ya. Jadi saya belum bisa melaksanakan. Saya malah tertarik dengan ini, Pak, yang pencegahannya. Yang pencegahannya. Jadi biar masyarakat tahu, ini kan masalahnya hal baru. Ya. Jadi di mana persyaratan untuk calon pengantin diantaranya ada surat keterangan sehat dari Puskesmas dan LC Mil dari Balai KB. Berarti ada sinergi kolaborasi antara Dinkes, DP3AKB dan pemerintahan Kecamatan Ajung gitu ya. Ya. Itu sifatnya Pak ya, yang LC Mil itu ya, sifatnya pemberian motivasi dari DP3AKB ya. Juga pendataan calon pengantin yang akan diakses langsung ke Kementerian Pusat. Data-data itu nanti. Jadi persyaratannya nggak sulit, Pak? Oh, enggak. Hanya sifatnya pemberian motivasi kemudian dapat LC itu ya. Iya. Gitu aja. Itu saja ya, nggak sulit. Dan saya melihat ini dulu saya sempat ragu, boleh nggak seperti ini? Nah, setelah saya lihat di Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak dilarang dan tidak diwajibkan. Ini saya ambil peluang di situ. Makanya saya buat edaran khusus. Ya memang sempat ada 2 kali sudah ada beberapa warga yang pengennya di bypass, wajar lah seperti itu, hanya membawa pihak ketiga lah. Hanya minta ke saya ini berapa dengan ya saya sampaikan. Ini sudah kita kesepakatan dari semua instansi yang ada di sini, kita yang buat aturan. Masa saya mau melanggar sendiri aturan? Hanya mereka mengerti. Waktu itu pagi datang ke kecamatan, saya suruh sudah ke Puskesmas sekarang dengan ke Balai KB. 1 jam selesai kok. 1 jam selesai. Selesai. Berangkat aja yang penting gitu. Yang dikhawatirkan kan ada kesan untuk ruwet kan gitu. Ya, kan gitu kesan gitu ya. Enggak. Balai KB itu standby langsung. Tiap hari standby, apalagi Puskesmas. Di Puskesmas malah saya koordinasikan Bu Dokter disiapkan tempat khusus malah sekarang. Khusus untuk itu. Khusus ya. Ya. Tempat khusus untuk pemeriksaan itu memang, untuk pemeriksaan kaitan dengan surat keterangan sehat. Jadi karena kalau keterangan sehat itu kaitannya dengan nanti nextnya terkait dengan kehamilan apa gitu ya, dan kesehatan bayi juga nantinya. Karena yang tahu seseorang itu hamil itu sehat tidak kan Puskesmas. Kalau saya kan nggak ngerti. Gitu ya. Posyandu, Posyandu sebagai radar kesehatan yang ada di wilayah, mereka bisa memantau langsung kan. Indikasi ini ibu hamil sehat atau tidak. Yang mereka lebih tahu, makanya kita fasilitasi itu. Data harus masuk. Nah, yang preventif ini, apa ini hanya khusus Ajung atau sebuah kebijakan Pemkab? Enggak, ini saya buat sendiri khusus Ajung. Edaran saya yang buat, saya berarti Ajung memulai, memulai dengan ini. Iya, khusus Ajung. Karena edaran itu saya buat khusus untuk Ajung, kepala desa. Jadi untuk kelengkapan berkas N1 sampai N4, kalau nggak ada berkas keterangan sehat dan SIM tidak akan ditangani oleh kepala desa. Jadi khusus Ajung. Khusus Ajung. Ya harapannya nantinya ya ini sebagai eksperimen Ajung dan ternyata ini sukses bisa diikuti oleh kecamatan yang lain dan bisa menjadi sebuah kebijakan dari Pemkab Jember nantinya. Karena ini menurut saya ini penting sekali, Pak. Ya, pencegahannya. Di situ ada semacam pembinaan dari DPKKB, kemudian dari kesehatan itu sangat penting sekali. Sosialisasi ada. Dan bukan hanya Ajung nantinya bisa menyeluruh ke mudah-mudahan. Kabupaten. Kalau saya ini memang Ajung karena memang edaran saya lihat cuma Ajung yang buat gitu. Saya juga sudah kumpul teman-teman Mudin dan alhamdulillah Mudin di sini sepakat dan kompak. Saya berterima kasih. Ya, kalau program penanganan stunting itu kan secara umum PMT apa gitu kan sudah dilaksanakan semua kecamatan sudah menerapkan itu ya. Cuman yang preventif ini masih belum. Ya. Syukurlah. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lain Pak, yang perlu disampaikan? Cukup, saudara. Cukup ya. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Ya. Demikian ngobrol santai tentang permasalahan stunting, kemudian tentang pajak bumi dan bangunan di mana Kecamatan Ajung itu melakukan sebuah terobosan terkait dengan PBB yaitu memberdayakan RT RW. Dan untuk penanganan stunting ada terobosan baru untuk Kecamatan Ajung yaitu penanganan stunting yaitu preventifnya yaitu dengan untuk calon pengantin harus menyertakan surat keterangan sehat dari kecamatan, kemudian dari LC Mil, dari Balai KB atau Dinas DP3AKB.
Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun. Demikian informasi Warta Republik Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.